Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan rahmat kepada kita semuanya yang hingga saat ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan, di atas amal saleh, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan curahan rahmat ini senantiasa diberikan kepada umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedianya Ustaz Ishak yang akan memberikan, namun karena ada halangan satu dan lain hal sehingga kami diminta untuk menggantikan beliau. Olehnya itu jamaah sekalian, kita memanfaatkan waktu yang ada untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya amaliyah dalam pelaksanaan ibadah kita, khususnya salat. Ya, insyaallah kita akan mengkaji hal yang kaitannya dengan masbuk, walaupun ini adalah sesuatu yang telah kita dengarkan, telah kita dapatkan dalam kajian-kajian sebelumnya. Namun insyaallah kita akan mengulang-ulang, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan bagi yang belum mendengarkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Istilah masbuk ya dalam salat, ya masbuk dalam salat. Al-masbuk fil lughah, ya masbuk dalam tinjauan dari sisi bahasa adalah berasal dari kata sabaqa, ya, atau mendahului atau didahului. Ya, sabaqa mendahului. Adapun masbuk adalah isim maf'ul, ya, artinya didahului. Ya, maf'ulun bihi artinya sesuatu yang dikenai pekerjaan. Sehingganya makna secara istilah syar'i, ya masbuk yang sering kita dengarkan itu, ya, adalah man sabaqahul imam bi ba'di raka'atis salati aw bi jami'iha. Ya, siapa yang atau seseorang yang didahului oleh imam atau imam mendahuluinya, ya, dengan sebagian rakaat atau seluruhnya, ya, au bi jami'iha. Au huwa alladhi, atau yang disilakan dengan dia adalah alladhi adraka al-imam ba'da raka'atin au aktsar. Ya, adalah orang yang mendapati imam, ya, setelah lewat satu rakaat atau lebih dari satu rakaat. Ini tentunya yang makna dari masbuk tersebut, ya, seseorang yang mendapati imam lewat satu rakaat atau lebih. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah jami'an, lawan dari masbuk adalah, ya, kalau masbuk tentunya bahasa atau istilah yang telah kita pahami, tapi ada lawan dari masbuk yaitu al-mudrik, ya, mudrikun. Ini istilah bahasa Arab juga, ya. Ya, mudrikun artinya mendapati. Kalau masbuk didahului, ya, mudrikun adalah seseorang yang mendapati imam, ya, takbiratul ihram, atau mendapati imam dari sejak rakaat pertama. Maka ini lawan dari masbuk, yaitu mudrikun. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah jami'an, ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan masbuk ini. Yang pertama adalah kaifa ya'til masbuk lis salati. Kaifa ya'til, bagaimana orang yang masbuk itu mendatangi salat. Ya, bagaimana orang yang sudah terlambat
mendatangi salat. Ikhwas sekalian, ya, orang yang tentunya yang mendapati ya jamaah telah mendahuluinya, maka hendaklah dia mendatangi salat dalam keadaan ya tenang. Dan ini tentunya bukan hanya orang yang masbuk, semuanya. Ya, semuanya, apalagi orang yang ingin mendapati imam, ya bisa mendapatinya rakaat yang pertama atau bisa mendapati satu rakaat saja. Ya, di injury time, ya, ketika imam sudah ruku, ya, maka hendaklah dia mendatangi salat itu dalam keadaan ya tenang, ya, sakinah. Dan ini tentunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatus shalah," ya, jika salat itu telah didirikan, telah diqomat, fala ta'tuha, janganlah kalian mendatanginya, datang ya ke salat jamaah, wa antum tas'auna, dalam keadaan kalian tas'auna, ya, berlari atau ya cepat-cepat, ya. Wa'tuha wa antum tamshuna, ya, tetapi datangilah salat itu atau jamaah tersebut dalam keadaan kalian berjalan, ya, jangan lari-lari, ya, jangan berlari tapi berjalan, ya. Wa alaikumus sakinah, dan hendaklah kalian as-sakinah, ya, sakinahlah tenang, hendaklah kalian tenang untuk mendatangi salat tersebut. Jadi ini yang pertama, ibu sekalian, mendatangi salat dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan berjalan dan tidak berlari. Dan dalam riwayat Muslim, fa inna ahadakum idza kana ya'madu ila salati fa huwa fi salatin. Ya, karena sesungguhnya seorang itu, dalam riwayat Muslim disebutkan, salah seorang kalian atau kalian itu mendatangi salat, ya, atau bermaksud untuk mendatangi salat, maka sesungguhnya dia sudah berada dalam kondisi salat. Artinya, sebagaimana jemaah sekalian, kita salat itu dalam keadaan yang khusyuk, dalam keadaan ya tenang, maka begitu juga ketika kita mendatangi salat juga hendaklah dalam keadaan tenang. Ya, karena sama kedudukannya. Orang yang mendatangi salat sama halnya ketika dia berada dalam kondisi salat. Sebagaimana kita dalam salat itu, ketika kita salat membutuhkan atau dituntut dari kita adalah kekhusyuan, maka begitu juga ketika kita mendatangi salat, kita pun dituntut untuk khusyuk atau tenang, ya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum idza kana ya'malu ila shalah, sesungguhnya kalian, ya, jika hendak mendatangi salat, ya, fa huwa fi salatin, maka sesungguhnya dia dalam keadaan salat, ya. Kemudian ikhwas sekalian, ya, yang kedua, mubadaratul masbuk bidukhuli fis shalah. Ya, yang kedua adalah bersegera melaksanakan atau masuk dalam gerakan salat. Artinya dia tidak lagi melakukan hal-hal kecuali dia langsung bergabung bersama jamaah. Ya. Karena bisa jadi ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Ya, saya apakah masih boleh ya masuk masjid walaupun sudah qomat, mau melaksanakan tahiyatul masjid, ya, atau mau melaksanakan salat sunnah yang sangat ditekankan ini, ya, salat sunat fajar, ya, 2 rakaat, ya, karena tadi belum salat, bagaimana kalau saya salat 2 rakaat dulu walaupun sudah di qomat? Maka jemaah sekalian, hal ini adalah menyelisihi dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita ya masuk, ya, sebagaimana ini juga dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau mengatakan, la yajuzu liman dakhala al-masjid wa qad uqimatis shalah, tidak boleh bagi orang yang masuk masjid dan telah diqomat, ya, salat telah diqomat, an yusalli ratibah, atau untuk melaksanakan salat sunat, ya, salat sunat rawatib, atau tahiyatul masjid, atau tahiyat masjid, bal yajibu alaihi an yadkhula ma'al imam fi shalah, tetapi wajib baginya dia masuk bersama imam dalam salat. Dan ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah, jika salat telah didirikan, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah, maka tidak ada salat yang didirikan kecuali salat yang maktubah, salat yang wajib.
Ya, jadi ini patokannya. Ya, kalau sholat itu sudah diqomat, maka tidak boleh lagi ada yang ya sholat sunat, ya, sholat sunat atau sholat tahiyatul masjid. Kemudian jemaah sekalian, ini masalah yang kedua. Ya, yang ketiga adalah posisi, ya, wuquful masbuq khalfas saffi idza lam yajid furjatan. Posisi masbuq, ya. Bagaimana posisinya kalau dia itu tidak mendapati teman dalam shaf, ya. Artinya tinggal sendiri, mendapati semuanya sudah full, kemudian tidak ada yang bisa menemaninya di belakang shaf. Ya. Apakah ini salatnya sah, atau mungkin dia boleh menarik satu orang, ya, tarik ke belakang, ya, pinjam, ya. Atau dia mungkin cari imam, mungkin bisa, karena tidak boleh satu orang ya salat dengan sendiri, ya, di belakang shaf, maka dia ambil posisi imam. Mungkin ada jalan yang menuju ke mihrab sehingga dia mau salat bersama imam. Ya, bagaimana ini, apakah boleh seperti ini atau tidak? Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah jami'an. Ya, idza dakhala al-masbuq ila al-masjid ya, jika dia tidak mendapati shaf atau tidak mendapati ya teman dalam membentuk shaf yang baru, ya, maka di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak sah secara mutlak dan ada yang mengatakan sah secara mutlak. Ya. Kita akan sebutkan ya pendapat ya ataupun perkataan para ulama berkenaan dengan masalah ini. Ya, bahwasanya secara mutlak disebutkan, ada pendapat mengatakan secara mutlak. Ya, in shalla raka'atan fa akthar, karena ada memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal ini. La salata li fardin khalfas shaf, tidak ada atau tidak sah salat orang yang bersendirian ya dalam salat berjamaah, tidak bersama shaf. Ya, inilah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini tentunya hadis yang sahih, tetapi dipahami oleh pendapat yang pertama ini bahwasanya secara mutlak tidak boleh. Secara mutlak tidak dibolehkan. Sehingganya ini menjadi patokan bagi orang yang ya menarik ke belakang ya supaya kedudukan salatnya adalah sah. Ya. Kemudian ya sekalian, ya, tapi dikecualikan bagi wanita. Ya, kalau wanita memang tidak dibolehkan salat bersama laki-laki. Ya, jadi boleh bagi wanita salat bersendirian. Ya, sendiri di belakang shaf. Ya, karena nanti pasti akan ada yang bertanya, bagaimana dengan salat ini Ustaz? Ya, la salata ya khalfas shaf. Ya, tidak ada salat la salatal fardi khalfas shaf, tidak sah salat orang yang bersendirian di belakang shaf. Apakah ini berlaku masuk juga di dalamnya adalah wanita yang salat sendiri, ya, tidak ada temannya, ya, maka ini sekalian dikecualikan bagi wanita. Bagi wanita, ya, walaupun dia bersendirian maka tetap salatnya adalah sah. Dan ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam kisah, ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk makan, ya, untuk menghadiri perjamuan yang dari makanan yang dibuat oleh salah seorang nenek dari Anas bin Malik. Di Anas bin Malik, ya, neneknya mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirinya. Ya, ini ikhwas sekalian menunjukkan bagaimana ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk salat. Ya. Qumu li usalli lakum, ya. Ayo kita bersama-sama, aku akan pimpin kalian salat. Ya, faqumtu ila hasirin qad iswadda. Maka Anas bin Malik mengatakan, maka aku berdiri di alas, ya, alas tikar yang sudah
ya yang sudah istilahnya Gorontalo sudah bondolo ya. Sudah menghitam ya, sudah usang ya. Ya, sudah usang karena sudah lama ya, min tuli ma labisa, karena sudah lama dipakai. Ya, fanadhahtuhu bil ma, maka aku bersihkan dengan air ya, percikan dengan air. Faqama alaihi shalla ya, faqama alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atasnya. Wa qumtu ana wal yatimi wara'ahu, maka aku duduk salat ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang anak yatim ya. Wa qamatil ajuz min wara'ina, dan nenek ya, salat di belakang kami min wara'ina ya. Fa shallana raka'ataini, kemudian Rasulullah SAW salat bersama kami sebanyak 2 rakaat. Tsumma sarafa, kemudian beliau pergi. Nah, di sini ikhwas sekalian ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan imam yang lainnya. Ya, bisa kita ambil faidah atau pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menegur ya wanita yang salat bersendirian di belakang kami, menunjukkan bahwasanya salatnya adalah sah. Ya, jadi ini sebagai patokan bahwasanya wanita tidak masuk dalam hadis la salatal khalfas saffi ya. Tidak ada salat ya, la salatal fadhi khalfas saffi ya, tidak ada salat orang yang bersendirian di belakang shaf ya, la salatal fardi khalfas saffi. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ini menjadi patokan bagi pendapat yang pertama yang mengatakan secara mutlak tidak sah ya, secara mutlak tidak sah. Jadi perlu dipahami bahwasanya hadisnya adalah benar, tapi dipahami oleh pendapat yang pertama bahwasanya inilah sebagai isyarat ya, tidak sahnya secara mutlak. Namun ada pendapat yang kedua ya, pendapat yang kedua yang tetap memegang teguh dalil-dalil yang dimiliki oleh pendapat yang pertama, tetapi mereka ya mempertimbangkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya sebutkan ya dari riwayat Imam Bukhari ya, idza amartukum ya bi amrin, jika aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, fa'tu mastata'tum ya, maka laksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dalam kondisi seperti ini, seseorang yang datang salat berjamaah lalu kemudian dia tidak mendapati ya jamaah yang lain atau orang lain yang dia bisa salat bersamanya ya, maka orang seperti ini adalah masuk dalam kategori ma'dzurun ya, ma'dzur, atau adalah orang yang beruzur atau orang yang memiliki alasan syar'i yang sehingganya dia dihukumi tetap sah salatnya. Sebab tidak akan mungkin ya, kemampuannya sampai di situ, tidak akan mungkin dia menarik satu orang atau menunggu orang lain yang tidak jelas apakah akan datang atau tidak. Ya, apalagi kalau masjid ya, jamaahnya itu saja. Ya, tidak mungkin kayaknya semua hadir ini. Ya, tidak akan mungkin mencari yang lain ya. Karena sudah dia tahu kan, karena kebiasaan apalagi salat subuh ya. Ya, tidak lewat dari satu shaf, cuma kebetulan mungkin ada musafir yang singgah sehingga ya dia tersisi sendiri, sehingganya kalau begitu tinggal saya sendiri ini. Maka tidak akan mungkin dia akan menunggu yang lain, tidak jelas apakah ada, kemudian ya dia khawatirkan dia akan ketinggalan 1 rakaat. Maka ikhwas sekalian, orang seperti ini adalah dibolehkan baginya untuk membentuk shaf dengan sendirinya dan salatnya dihukumi adalah sah. Jadi hadis tadi ya tetap sah. Hadis yang kita bacakan tadi, la salatal fardi khalfas shaffi, tidak ada sah atau tidak sah salat orang yang bersendirian di belakang shaf. Ya, ini hadis yang sahih. Tetapi bagi orang yang memungkinkan baginya untuk masuk ke dalam shaf di depan, karena masih ada ruang untuk shaf yang ada di depan, lalu kemudian dia membentuk ya, maka membentuk shaf yang baru, maka ini adalah yang dilarang ya, bahkan salatnya tidak sah, dihukumi tidak sah, kecuali kalau memang
tidak ada lagi ruang untuk baginya masuk ke dalam shaf, maka dia harus membentuk shaf yang baru walaupun dengan posisi sendiri. Kemudian ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah jami'an, ya, kemudian ada juga kejadian ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang masuk ke dalam shaf. Dia tidak masuk ke dalam shaf, tapi dia langsung ya mengambil posisi ruku, lalu kemudian setelah itu baru dia masuk ke dalam shaf. Ya, kenapa dilakukan hal ini? Untuk supaya tidak ketinggalan satu rakaat atau tidak, ya, agar dia bisa mendapatkan rakaat. Ya. Dan ini terdapat dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di suatu ketika ada salah seorang sahabat yang ingin mendapati ruku bersama imam sehingga dicatat rakaatnya satu rakaat, maka dia datang langsung ruku. Ya, dalam posisi jamaah semuanya ruku. Ya. Ketika sudah bangkit dari ruku, baru dia masuk ke dalam shaf. Ya. Alasannya apa? Ya sebagaimana kita sebutkan tadi, alasannya agar dia bisa mendapati ruku bersama imam. Apakah hal ini dibolehkan atau apakah hal ini dihukumi sah salatnya, atau salat rukuknya tadi dibolehkan atau sah? Jemaah sekalian, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada orang tersebut, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Artinya orang tersebut ya dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ya salat yang sah, ya. Ya, seperti itu adalah dibolehkan baginya, ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ta'ud, tapi jangan bikin lagi. Ya, jangan bikin lagi begitu. Ya, awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, ya, zadakallahu hirsan. Wah, semoga Allah menambah kesungguhanmu di dalam kebaikan, ya. Ya, artinya dia saking keinginannya untuk bisa mendapatkan rakaat bersama imam, karena rakaat itu kan patokannya lah bagaimana dia bisa ruku bersama imam. Ya, patokannya lah ruku bersama imam. Maka hal ini dia ingin kejar sehingga ketika dia masuk, ya tidak langsung bergabung bersama shaf, tetapi dia ruku dulu. Ya, sehingga supaya dihitung bersama imam. Setelah itu baru dia masuk ke shaf. Ya, setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan zadakallahu hirsan. Ya, semoga Allah menambahkan ya kesungguhanmu di dalam melakukan kebaikan. Wala ta'ud, tetapi jangan bikin lagi. Ya, jangan bikin lagi seperti itu. Ya. Nah, ini khas kalian berarti orang tersebut dibolehkan seperti itu, ya. Ini masalah yang ketiga. Kemudian nih khas kalian, ya, ringkasan dari apa yang kita sebutkan di atas adalah yang pertama, hendaklah orang yang berada di dalam shaf, ya, membantu jamaah yang lain untuk dia bisa masuk ke dalam shaf. Ya, ini kadang kita mendapati di masjid, ya, di sebagian masjid ada orang yang tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk menyempurnakan shaf, apalagi jamaah yang tidak memiliki pemahaman yang benar berkenaan dengan merapatkan shaf. Ya, dia agak risih, ya, merasa risih kalau shafnya itu ya rapi dan rapat, ya, walaupun tidak berdempetan, tetapi ada yang merasa risih. Ya, apalagi kalau dia membawa sajadah yang lebar, ya, yang dibeli dari Mekah dan Madinah, ya, merek Turki. Ya. Kemudian ya padahal agak lebar, ya, dia tidak inginkan ya kekuasaannya itu diambil oleh atau diduduki oleh orang lain. Nah, ini ikhwas sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita untuk memberikan ruang kepada orang lain menyempurnakan shaf. Ya, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aqimus sufufa, ya, dirikanlah shaf, ya, rapatkanlah shaf atau ya luruskanlah shaf. Aqimus sufufa wa hadhu bainal manakib. Hadhu artinya ya antara pundak itu diupayakan bisa merapat, ya, sesuai dengan kemampuan, ya, kondisi dan kemampuan. Hadhu bainal manakib wasuddul khalal,
Ya, suddul khalal. Tutupilah celah. Ya, tutupilah celah dari saf-saf yang ada. Wasuddul khalal walinu baina aidi ikhwanikum. Walinu bi aidi ikhwanikum. Dan hendaklah kalian, ya, linu itu tidak mengeraskan, ya, tangan kalian sehingga orang lain tidak bisa masuk. Ini kadang gini kan, pokoknya padahal masih bisa dia, ya, linu artinya berlembutlah, ya, hendaklah jangan mengeraskan tangan kalian, ya, walinu bi'aidi ikhwanikum, ya, jangan mengeraskan kemudian orang lain tidak diberikan ruang padahal masih bisa masuk, ya. Artinya dia bisa mengatur softnya sehingga yang mungkin sedikit celah itu bisa cukup untuk orang lain ketika dia diatur kembali sehingga bisa masuk satu orang. Jadi ini adalah bentuk kerjasama, ta'awun di dalam sholat berjamaah, khususnya dalam masalah soft. Hadis ini ikhwan sekalian adalah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini perintah dalam memberikan celah dan ruang bagi saudara kita menyempurnakan soft. Kecuali kalau memang sudah tidak lagi mungkin masuk, ya, atau tidak, ya, tempat itu sudah tidak cukup lagi untuk satu orang. Kemudian ya sekalian, ya, yang kedua, wala yashab ahadan minas saffil ladzi amamahu. Ya, tidak bolehkan, ya, menarik, ya, salah seorang yang berada di saf di depan agar dia bisa saf bersamanya. Ya. Sebab kenapa ikhwas sekalian? Fal ahaditsul waridah fi hadzal bab kulluha dha'ifah. Ya. Karena hadis-hadis yang menganjurkan hal ini, ternyata memang ada hadisnya, tetapi kedudukan dari hadis-hadis yang menganjurkan perbuatan ini adalah dha'ifah, semuanya lah lemah. Ya. La taqumu biha hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sandaran. Ya, wa fihi, ya, kemudian alasan yang lain di samping dialah sesuatu yang landasannya lemah. Kemudian alasan yang kedua adalah menyebabkan celah, ya, celah dari saf yang ada di depan tersebut. Wa qat'un lis-saf, dan bisa memutuskan saf. Ya. Dan ternyata memutuskan saf itu ikhwas sekalian adalah bagian dari dosa besar. Ya, dosa besar itu sesuatu itu dikatakan dosa besar kalau disebutkan ancamannya. Ya, terdapat ancaman yang jelas dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka ini disebutkan sebagai kabair, masuk bagian dari dosa besar. Ya, hadisnya adalah man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung dia. Ini keutamaan untuk menyambung, ya. Jangan, ya, merenggangkan saf. Ya, olehnya itu kalau kita lihat ada orang yang menarik, ya. Ya, ini mungkin suatu hal yang sangat aneh di sebagian masjid, ya. Tetapi kalau di tanah suci ini hal yang biasa. Ya, kalau ada saf yang renggang, kemudian, ya, ada orang yang ditarik, ya, samping kiri atau samping kanan yang ada renggangnya, maka orang tersebut ditarik untuk bisa menyambung. Maka ini insyaallah masuk dalam hadis ini, man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka insyaallah Allah sambung dia. Atau dia lihat ada yang kosong, maka dia hendaklah dia, ya, merapat. Ya, merapat. Ya, posisinya bagaimana? Kalau posisi tengah saf itu adalah patokannya. Ya, jadi kalau di samping kirinya, ya, samping kiri ini tengah saf, kemudian ada kosong di sini, maka hendaklah dia menyambung. Maka insyaallah Allah akan sambung dia. Man wasala saffan wasalahullah. Atau posisinya posisi yang kosong itu adalah di samping kanannya, ya, tengah saf adalah posisi di kanannya. Ketika ada yang kosong, maka hendaklah dia menyambung. Maka insyaallah dia masuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka insyaallah Allah akan sambung dia. Dan juga sebaliknya, ada ancaman, waman qata'a saffan qata'ahullah, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putus dia. Ya.
Ya, termasuk adalah di situ mengambil, ya, menarik, ya, satu orang ke belakang. Maka ini adalah bagian yang hal yang dilarang dalam salat berjamaah. Baik, ini yang kedua, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, yang ketiga, ya, ringkasan dari apa yang kita kaji berkenaan dengan permasalahan yang ketiga ini, wala yusallil masbuk jiwaral imam. Ya, tidak dibolehkan bagi yang masbuk salat di samping imam. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, tentang alternatif apakah boleh alternatif bagi orang yang tidak mendapati teman dalam shaf, dia mau, ya, salat di samping imam. Ya, salat di samping imam. Maka ikhwas sekalian, ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. La yusallil masbuk jiwal imam bidzal fadzalika khilafus sunnah. Sebab ini menyelisih sunnah. Ya, wa yusabbibu harajan idza ata masbukun akhar. Dan ini akan juga, ya, menyebabkan satu hal yang tidak mengenakan perasaan bagi imam. Sebab kalau ada yang masbuk yang lain lagi, dia mungkin akan jadikan, oh, kalau begitu saya juga mau salat bersama, ya, imam, ya. Maka ini juga sesuatu yang tidak dibolehkan, ya. Olehnya itu hendaklah dia membentuk shaf walaupun dalam keadaan sendiri. Yang keempat, ikhwas sekalian, wala yantadzirul masbuk. Ya, jangan juga dia menunggu masbuk. Ya. Jadi, ya, ringkasannya adalah tidak boleh, ya, dia langsung salat sendiri, tidak perlu lagi dia menunggu masbuk yang lain. Ya, la yantadzirul masbukan akhar yasiffa ma'ahu bal yusra'u fi shalat. Tetapi hendaklah dia langsung melaksanakan salat, ya, bersama jamaah. Baik, ikhwas sekalian rahimakumullah, masalah yang keempat. Jam berapa azan? Berapa menit lagi? Baik. Mutaba'atul masbuk imamahu fi shalah. Ya, bagaimana caranya seorang masbuk, ya, mengikuti imamnya dalam salat, ya. Ya. Dhahaba al-fuqaha ila anna al-masbuk, ya, para imam fuqaha, ya, para ahli fikih mengatakan, ya, orang yang masbuk jika, ya, takhallafa fi salatin bi raka'atin aw akthar fa innahu yattabi'ul imam, ya, fi ma baqi. Jadi ketika dia ketinggalan, ya, beberapa rakaat, maka hendaklah dia mengikuti imamnya lalu kemudian menyempurnakan yang sisanya. Ya, menyempurnakan yang sisanya, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Ya, jika kalian mendatangi salat, ya, dalam keadaan imam, ya, dalam, ya, kondisi tertentu atau gerakan tertentu, maka hendaklah dia salat dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, jadi ketika dia mendapati imam sementara sujud, ya, walaupun ini dihukumi tidak mendapatkan rakaat bersama imam, maka tetap dia diperintahkan untuk langsung sujud bersama imam. Ya, tidak perlu lagi dia menunggu, Ustaz kan nanti hitungan rakaat itu kalau bisa ruku. Nah, sekarang saya tidak dapat ruku. Ya, jadi nanti saya tunggu imam, ya, takbirat, ya, bangkit dari sujudnya. Maka ini tentunya menyelisihi dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita mendapati imam dalam keadaan sujud, maka hendaklah kita melakukan apa yang dilakukan oleh imam, yaitu sujud, ya, sujud bersama imam. Kalau imam sementara tahiyat, maka kita pun, ya, langsung duduk tahiyat. Setelah kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kan ini merupakan rukun dalam salat. Kemudian setelah itu kita langsung duduk atau takbir untuk duduk atau sujud bersama imam. Baik. Idza ji'tum, ya, ini hadis yang lain, idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu. Jika kalian, ya, datang dan mendapati kami dalam keadaan sujud, fasjudu, maka hendaklah kalian sujud.
maka hendaklah kalian sujud. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ya hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Nah ini khos kalian, ya berkenaan dengan masalah ini. Jadi kita langsung melakukan ya gerakan yang dilakukan oleh imam. Kemudian tadarukul masbuq lirrakaah, bagaimana seseorang itu dikatakan mendapati satu rakaat. Ya, kita sudah jelaskan tadi, ya bahwasanya orang itu dihitung satu rakaat kalau dia bisa ruku bersama imam. Ya. Ittafaqul fuqaha ala anna al-masbuq idza adraka al-imam fi ruku' faqad adraka ar-ruka'. Ya. Telah disepakati oleh para ulama bahwasanya seseorang itu kalau mendapati ruku' bersama imam, maka dia telah mendapati rakaat. Jadi ini kesepakatan para ulama. Ya, disepakati oleh para ulama bahwasanya kalau kita masih bisa mendapati ruku' bersama imam, maka berarti dia mendapati satu rakaat. Ya. Bahkan hadis inilah muttafaqun alaihi. Ya, man adraka raka'atan minas salati ma'al imam faqad adraka as-shalah. Ya. Ya. Bahkan ada semacam suatu hal yang walaupun ini tentunya perlu kita hati-hati. Ya. Sebagian para ulama mengatakan idza adrakal masbuq imamahu fi juz'in min ar-rak'ah walau duna tuma'ninah. Ya, sekalipun tanpa adanya tuma'ninah. Ya, tapi ini tentunya hal yang meragukan hal yang meragukan. Tetapi ada pendapat yang mengatakan walaupun dia ruku' kemudian langsung bangkit lagi, artinya interval waktu yang dia bisa dapati waktu yang tidak memungkinkan baginya untuk tumakninah, maka ini tetap masih bisa dihukumi sebagai orang yang mendapati. Tapi tentunya agar kita menghilangkan keraguan-raguan, hendaklah kita bisa mendapati ruku dalam keadaan tenang, tumakninah bersama imam. Baik. Kita cukupkan dulu ikhwas sekalian karena sudah masuk ya. Jazakumullah khairan. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kita lanjut ya. Ya. Ya saya bisa pahami tadi jam 7:10 ya. Ternyata masih 10 menit ya. Baik. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Ya. Bagaimana seorang masbuk itu menghitung salatnya? Apakah salatnya bersama imam dihitung sebagai awal salatnya atau akhir salatnya? Ini kan kadang bisa jadi ada yang bertanya begitu. Ustaz, bagaimana apakah di dalam risalah ini sebutkan contohnya seseorang itu mendapati rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua salat subuh. Rakaat yang kedua salat subuh. Kemudian dia bisa kunut ya, ini bagi orang yang kunut ya. Dia bisa kunut bersama imam. Ya. Maka apakah ketika dia menyempurnakan salatnya tidak perlu kunut lagi? Ini bagi yang kunut ya, sekali lagi bagi yang menganggap bahwasanya kunut adalah hal yang dianjurkan dalam salat subuh atau yang diwajibkan dalam salat subuh. Apakah orang tersebut tidak perlu kunut lagi? Ya, saya ungkapkan ini supaya memudahkan bagi kita. Apakah permasalahannya apakah hitungannya awal salat atau akhir salat yang dia lakukan bersama imam? Ya. Terdapat dua pendapat juga ikhwas sekalian. Ada yang mengatakan bahwasanya itu akhir salatnya. Artinya ketika dia mau salat untuk rakaat berikutnya setelah imam salam, maka tidak perlu lagi dia kunut. Ya. Karena rakaat bersama imam dihitung akhir dari salatnya. Ya, akhir dari salatnya. Ya, sehingga tidak perlu lagi dia kunut karena akhir salatnya dia sudah lakukan. Yang dia tinggal sempurnakan, yang tinggal dia lakukan adalah apa yang ketinggalan, dan yang ketinggalan darinya adalah rakaat yang pertama. Ya, jadi tidak perlu lagi dia kunut. Ini sekali lagi bagi yang kunut. Ya, tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bahwa apa yang dia dapati bersama imam itu dihukumi sebagai awal salat. Dihukumi sebagai awal, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat.
Ya, jadi kalau awal salat Ustaz, berarti dia harus kunut lagi. Nah, ini bagi yang kunut ya, bagi yang kunut. Nah, jadi ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya apa yang dia dapati bersama imam dihukumi sebagai awal dari salatnya. Kalau awal dari salatnya, kalau dia mendapati ya imam 1 rakaat, kalau salat 3 rakaat ya, berarti rakaat berikutnya adalah rakaat yang kedua. Maka kemudian dia diwajibkan untuk tahiyat awal. Ya. Kemudian setelahnya dia sempurnakan lagi rakaat yang ketiga, kemudian salam. Ya. Nah ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Sekali lagi menjadikan solat yang bersama dengan imamnya adalah sebagai awal dari solatnya. Baik, sudah masuk ya? Syukran sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimakumullah, kita sempurnakan pembahasan kita mengenai masbuk. Permasalahan selanjutnya, apakah orang yang masbuk itu boleh menjadi imam? Ya, walaupun ini sudah sering kita praktekkan ya, tapi kita ingin lebih memperjelas lagi tentang landasan atau fatwa para ulama tentang masalah ini. Apakah ya orang yang masbuk ketika dia menyempurnakan solatnya setelah salam, ya, imam salam, apakah dia boleh dijadikan sebagai imam atau kita membentuk imam yang baru? Secara hukumnya ikhwas sekalian, bahwasanya orang tersebut ya idza dakhala ar-rajulu masjid ba'da taslim imam wal musalli kanahu wajada masbuqan yatimmu salatahu fa waqafa bi janibihi ya faja'alahu imaman. Jadi boleh baginya, bagi orang yang datang belakangan, untuk menjadikan yang masbuk itu sebagai imamnya. Inilah sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, la harja fi dzalika insyaallah ala sahih. Ya. Jadi ini tambah yakin lagi sebagaimana kita telah praktekkan selama ini. Dibolehkan bagi yang mendapati masbuk sementara menyempurnakan solatnya untuk menjadikannya sebagai imam, dan tentunya harus dia memberikan ya kode atau ya info atau sesuatu tanda bahwasanya dia ingin berimam atau bermakmum, ya bermakmum dengan orang yang masbuk tersebut. Taib. Selanjutnya ikhwas sekalian, istikhlaful masbuk. Ya. Hukum bagaimana hukumnya imam menjadikan orang yang masbuk sebagai penggantinya dalam imam salat. Ya, ini mungkin kejadian yang jarang sekali, tapi ya kita angkat ini supaya menjadi wawasan tersendiri bagi kita. Ya, ketika ada, katakanlah ya dalam salat berjamaah, ya ada yang masbuk pada posisi tengah shaf di belakang imam. Ya, di belakang imam. Tiba-tiba imam batal salatnya. Ya, apakah imam boleh ya mengangkat atau meminta orang yang di belakangnya itu, padahal dia adalah masbuk, untuk menggantinya sebagai imam, ya, pada posisi imam. Lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikan sholatnya? Nah ini kan mungkin bingung ya. Kalau boleh, terus bagaimana cara menyelesaikan sholatnya? Sedangkan dia masbuk. Ya. Nah ini mungkin kejadian yang jarang, tetapi ya bisa jadi. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, kita juga mungkin jarang menyaksikan ada imam yang batal kemudian meninggalkan sholatnya lalu dilanjutkan oleh orang lain. Ini biasanya mungkin jarang ya, tetapi ya tetap harus imam tersebut memutuskan sholatnya. Ya, kadang ada imam yang ragu, bagaimana saya ini? Kalau saya tinggalkan ini, siapa yang jadi imam? Ya, nanti kan makmum, wah, tunggu takbir ini tidak ada yang takbir. Nah, bisa aja seperti itu kan? Ya. Bagaimana dengan posisi sholatnya? Nah, olehnya itu imam dalam keadaan seperti ini hendaklah dia ketika dalam posisi sujud, ya, agar tidak mengacaukan jamaah,
hendaklah dia takbir untuk duduk agar diketahui oleh jamaah bahwasanya dia telah memutuskan salatnya dan harus diganti oleh orang yang di belakangnya. Baik. Nah, bagaimana dengan orang yang di belakangnya ini? Ternyata dia ini masbuk. Apakah boleh mengganti posisi imam? Ikhwas sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, ya, la yanbaghi lil iman ay yastakhlifa masbuqan lima fi dzalika min idrakil ma'mumin alladhi khalfahu. Ya, wa inna ma yastakhlifu man la qada alaihi. Ya, tidak dibolehkan bagi, ya, tidak sepantasnya imam meminta masbuk untuk menggantinya. Ya, lima fi dzalika min idrakil min irbakil ma'mumin, karena ini bisa mengacaukan, ya, jamaah yang di belakangnya. Wa inna ma yastakhlifu man la qada alaih, tetapi hendaklah dia, ya, meminta atau menunjuk kepada orang yang tidak memiliki qada atau tidak masbuk, ya, hatta yaslimal ma'mun 'inda tamami salatil jami'. Lakin idza waqa'a mithla dzalik. Jadi hukumnya tidak pantas, tetapi kata beliau, walakin idza waqa'a mithla hadza, tetapi kalau kejadiannya seperti ini, ya, wa kana al-mustakhlif masbuqan, ya, dan keadaannya adalah yang menggantikan itu adalah orang yang masbuk, fa in hadzal masbuk yatimmu bihimus shalah. Ya, tetap, ya, dia menyempurnakan salatnya, hendaklah dia menyelesaikan salatnya. Yatimmu bihimus shalah. Ya. Tetap dia menyelesaikan salatnya. Ya. Fa idza atamal ma'mum salatahum, ya, ketika makmum telah selesai, katakanlah masbuk ini 2 rakaat, ya, masbuk 2 rakaat. Kemudian dia menjadi pengganti imam. Maka ketika dia sudah melaksanakan 2 rakaat, ya, 2 rakaat zuhur, berarti makmum yang di belakangnya sempurna 4 rakaat. Nah, imam tersebut melanjutkan salatnya 2 rakaat lagi. Kemudian makmum yang di belakang menunggu. Ya. Mungkin ini kejadian luar biasa ini kalau terjadi di Masjid Ar-Ridha, ya. Tapi inilah, ya, arahan dari para ulama. Ya, supaya kita bisa tahu juga bagaimana arahannya para ulama. Ya, jadi dibolehkan, yang pertama, diwajibkan imam yang batal wudunya untuk meninggalkan. Tidak boleh orang yang batal wudunya melanjutkan salat. Ya. Kemudian dia harus ada yang mengganti. Nah, kalau yang mengganti adalah makmum yang tidak masbuk, maka ini insyaallah aman. Tetapi bagaimana keadaannya ketika ada yang masbuk mengganti imam? Maka, ya, tetap dibolehkan, tetapi seperti ini teknisnya. Ya, ketika dia selesai 2 rakaat sedangkan 4 rakaat salat, ya, berarti makmum yang di belakang sudah sempurna 4 rakaat. Nah, untuk selanjutnya makmum yang di belakang menunggu, tidak langsung salam. Ya, tidak langsung salam. Menunggu imam tersebut, ya, imam yang masbuk ini, ya, imam masbuk, ya. Jadi ada imam masbuk, ya. Ini bisa jadi teka-teki, ya. Bagaimana imam masbuk? Ya. Jadi orang yang tersebut dia melanjutkan menambahkan 2 rakaat. Menambahkan 2 rakaat. Sedangkan jemaah yang di belakang menunggu sampai dia tahiyat akhir, lalu kemudian dia salam. Ya, ketika dia salam, nanti jemaah yang berikutnya yang di belakang salam bersama imam. Jadi ini teknisnya seperti itu. Arahan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ada imam masbuk. Jadi biasa kita dengar ada makmum yang masbuk. Ternyata ada juga imam yang masbuk, yaitu imam yang mengganti posisi imam sebelumnya. Baik. Ikhwas sekalian, selanjutnya permasalahan selanjutnya adalah idraku salatul jum'ah wa qada'uha. Bagaimana masbuk salat Jumat? Ya. Apakah dia, ya, ketika dia masbuk 1 rakaat, selanjutnya dia dihitung sebagai orang yang salat Jumat atau salat Zuhur? Ya. Ini kan jadi bingung, ya. Ya, apakah dia dihitung sebagai salat Jumat sehingga cukup 2 rakaat? Ya, tinggal menambah 1 rakaat, atau dia dianggap karena sudah, ya, terlambat, ya, cuma mendapati 1 rakaat bersama imam,
maka dia dihukumi sebagai sholat zuhur. Ya, sehingga dia harus menambah 3 rakaat. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Pada masalah ini kita lihat dari hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, ya, secara marfu' disebutkan, man adraka raka'atan minal jumu'ah, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat Jumat, faqad adraka shalah, maka dia telah mendapati salat, artinya salat Jumat. Ya. Hadis riwayat ya Al-Athram dan Ibnu Majah, ya, dan ditambahkan oleh ya lafaz, ada tambahannya adalah wal yadhif ilaiha al-ukhra, hendaklah dia menyempurnakan rakaat yang kedua. Artinya ikhwas sekalian, orang yang ketinggalan 1 rakaat dalam salat Jumat tetap dihitung sebagai salat Jumat, sehingga yang cukup ya yang dia tambahkan adalah 1 rakaat saja. Baik. Dan dalam hadis yang lain juga masih riwayat Abu Hurairah, ya, disebutkan man adraka minas salati raka'atan faqad adraka shalah, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat maka dia telah mendapati salat berjamaah. Baik, ikhwas sekalian, ini berkenaan salat, ya, salat Jumat. Jadi ini patokannya kalau dia bisa dapat 1 rakaat. Bagaimana Ustaz kalau dia tidak mendapati 1 rakaat? Dia masuk dalam keadaan imam sudah bangkit dari ruku, berarti tidak dapat 1 rakaat. Ya, ini ikhwas sekalian, para ulama mengatakan man adraka raka'atan minal jum'ah shalla ilaiha ukhra. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, barang siapa yang mendapati 1 rakaat, maka dia tinggal tambah 1 rakaat. Wa man adraka julusan, tetapi bagaimana kalau dia mendapati imam, ya, telah lewat ruku, ya, entah dia itidal atau duduk, ya, atau sujud, maka ya para ulama mengatakan ya sallu arba'an, maka dia wajib salat 4 rakaat. Jadi wajib salat 4 rakaat karena dia telah ya ketinggalan 2 rakaat dan dihukumi salatnya adalah salat zuhur. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, dan ini ikhwas sekalian adalah pendapatnya Sufyan ats-Tsauri dan Abdullah ibn Mubarak dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama yang lainnya. Baik. Kita cukupkan nih ikhwas sekalian sampai di sini karena sudah melewati batas akhir. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, masih ada penjelasan ataupun pembahasan ya berkenaan dengan masbuk. Ya, karena juga ada masbuk takbiratul, ya, takbir dalam salat Id. Ya, bagaimana kalau orang mendapati salat Id sudah takbir yang ke-7 atau takbir yang ke-5, ya, apakah dia mempercepat takbirnya supaya bisa ya pas 7 juga. Kemudian juga dalam salat jenazah, ya, kadang orang tidak mau salat jenazah karena sudah terlambat takbir yang pertama, karena kan salat jenazah kan tidak dihitung ruku sujud, ya, ya, dia dihitung 4 takbir, ya. Bagaimana dia masuk ketika imam sudah takbir yang ketiga? Ya, apakah dia ya seperti tadi dia mengulang-ulang ya takbir berulang kali sehingga bisa mendapati takbir yang ketiga bersama imam, atau dia menunggu ya imam? Tapi yang jelas ringkasnya, karena ini adalah hal yang pasti kita akan temui karena orang yang meninggal pasti tiap hari ada. Ya, maka ikhwas sekalian teknisnya, ketika kita mendapati imam dalam salat jenazah takbir yang ketiga, maka kita takbir bersama imam. Ya, takbir bersama imam. Setelah imam salam, maka kita tambah 2 kali takbir. Jadi kalau kita mendapati sudah takbir yang ketiga, berarti kita cuma mendapati 2 kali takbir bersama imam, ya. Ya. Dalam salat jenazah. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, maka kemudian kita sempurnakan 2 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi ini teknisnya. Begitu juga kalau kita mendapati takbir yang sudah takbir yang keempat, berarti tinggal bertunggu salam, Allahu Akbar, Assalamualaikum, maka kita tambahkan 3 kali takbir. Ya, supaya sempurna 4 takbir dalam salat jenazah. Ya, jadi ini seperti ini teknisnya. Ya.
Mudah-mudahan bermanfaat ya sekalian apa yang kita kaji pada malam ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan sambung berkenaan dengan masalah masbuk dalam solat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh untuk kita semuanya. Syukran wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.